Halo semuanya, selamat datang di channel Admin Christina. Nah, di samping saya ini sudah ada Honda All New PCX 160. Nah, ini sudah berapa tahun Honda mengeluarkan All New PCX yang baru, dan di tahun 2021 ya, antara 2020 dengan 2021 sudah mengeluarkan generasinya mungkin sekitar generasi yang ke-6. Ini mungkin yang disebut dengan Honda All New PCX 160 yang generasi ke-7 gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang salah dalam pengucapan generasi, mohon maaf ya teman-teman. Nah, sebentar saya akan mereview dari Honda All New PCX 160 yang terbaru. Nah, bagaimana model-modelnya, fitur-fitur yang diberikan, kemudian apa saja model-model terbarunya, apakah mesinnya masih sama, apa sudah diganti dengan yang baru. Oke, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, oke, jadi teman-teman, kita akan bahas untuk dari Honda All New PCX 160. Nah, untuk dari motor Honda All New PCX 160 ini, dia mengeluarkan Skutik Premium ya, yang memberikan desain yang sangat benar-benar baru dari tampilan depan, tampilan samping, kemudian hingga sampai ke bagian belakangnya. Oke. Nah, jadi untuk dari Honda All New PCX 160 ini, ya siapa sih yang nggak tahu ya, motor Skutik Premium yang besar, ya banyak sekali penonton kita ya. Kalau Anda yang sedang menonton untuk hari ini ya, ini sudah keluar. Nah, jadi khususnya untuk di Bali saat ini ya, Anda bisa datang langsung ke Honda Cokro ya, ini Honda Astra Motor. Nanti alamatnya saya kasih di bagian deskripsi. Oke, nah unitnya sudah ada. Nah, itu kalau mau inden atau bagaimana nanti langsung aja kontak ke sales konsultan, nanti yang bisa saya kasih nomornya di bagian deskripsi juga. Ya, oke. Untuk desainnya, ya, itu benar-benar sangat fresh banget. Dibilang facelift iya, dibilang terbaru model dengan desainnya ya. Masalah desain dan performa, kita ngomongin soal desain dulu. Ada yang pro dan kontra mengenai desain dari Honda All New PCX 160. Waduh, kok desainnya seperti itu ya? Waduh, ini lampunya kok seperti ini ya? Waduh, lampunya keren nih. Wah, akhirnya keluar yang baru. Banyak sih problematika dari para penggemar Honda PCX 160 ini. Gitu. Jadi ada yang suka di bagian mananya, ada bagian depan, bagian samping, belakang. Nah, ini salah satu yang terbaru. Nah, sekarang Honda All New PCX 160 ini sudah diberikan cover stangnya. Nah, jadi kalau dari generasi pertama sampai generasi ke-6 itu dia tidak ada cover stangnya. Jadi kalau untuk yang Honda All New PCX 160 ini dia sudah diberikan cover stangnya. Jadi cukup rapi nih teman-teman. Dan melindungi bagian stangnya ya, yang dimana stang PCX itu identik dengan stang yang tidak ada covernya atau telanjang tanpa cover ya. Jadi kalau dilihat ini sekilas seperti Honda Forza. Nah, Anda masih ingat nggak Honda Forza itu seperti apa? Jadi seperti ini. Ah, seperti itu. Jadi tampilannya seperti itu, dia pakai yang namanya cover stang. Mirip-mirip seperti Honda Forza seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk bagian depannya, nah visornya nih, tuh lihat ya, nggak ada beda jauh sama Honda PCX yang sebelumnya. Dia visornya ya ini ya, masih sama persis, plek ketiplek ya, itu. Jadi bahannya nih akrilik ya, ada tulisan HSTC, Honda Select Stable Torque Control, kemudian ada tulisan Hondanya. Kemudian juga di sini ada dudukan platnya ya, dudukan platnya ini sekarang baru ya. Sudah baru, kemudian ada light rubbernya di sini juga ya, warna putih. Kemudian kalau di belakang, kalau kita bisa lihat ya, oh dia warna merah
gitu. Nah, turun lagi, ini warnanya ya, warnanya ini dia Rothschild black gitu. Nanti kita cek dari warna-warnanya itu opsinya banyak banget nih teman-teman gitu. Nah, terus kemudian untuk lampunya ya, bodinya ini benar-benar fresh banget, facelift banget, enak dilihat gitu. Jadi kalau untuk lampunya ini dia sudah full LED ya. Sayangnya motor ini belum di PDI oleh tim Honda Astra Denpasar gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita main di bagian body. Untuk masalah teknologi atau fiturnya nanti mungkin saya akan buatkan video khusus untuk test ride-nya. Bagaimana teman-teman? Anda setuju? Nah, pastinya setuju dong ya. Oke, untuk lampunya, ini lampunya ya sudah full LED ya. Untuk lampu DRL-nya itu dia kalau motor ini dihidupkan lampunya, ini full. Dia dari sini sampai sini tuh ya hidup. Jadi kalau untuk menyalakan lampu sennya itu dia hidupnya di bagian sini, bagian atas ya, di sini juga kanan kiri. Dan saya jongkok ya. Nah, ini untuk lampu jauhnya tuh nanti dia bisa hidupnya tuh di bagian samping, itu bagian samping. Kalau di PCX yang sebelumnya itu, setahu saya, kalau ngidupin lampu itu bagian sininya nih, bagian moncongnya, gitu. Kalau kita lihat dari desainnya, ini pairingnya tuh lebar banget ya, lebar gitu ya. Terus ada garis patahan di sini, kemudian di sini juga ini spakbornya ya, spakbornya nih masih sama dengan desain PCX yang sebelumnya gitu. Kemudian ya, ini ada tulisan ABS. Karena ini tipe yang sangat tertinggi yaitu tipe ABS Rothschild, jadi motor ini sudah langsung terintegrasi ke smartphone kita. Mungkin kalau teman-teman yang suka touring atau suka perjalanan yang jauh memakai fitur Rothschild-nya itu sudah langsung connect ke Google Maps juga gitu. Nggak perlu pakai aplikasi Garmin ya, seperti para rivalnya ya, kalian tahu lah ya gitu. Kemudian di sini juga ini ya, desain peleknya itu sama persis dengan Honda PCX yang sebelumnya itu. Dia ini pakai berapa palang ya? 1, 2, 3, 4, 5 palang gitu. 5 palang dengan aksen yang desainnya tuh menarik gitu. Kemudian di sini juga ada pakai fitur teknologi ABS dan 2 piston di sini, namanya Nissin ya. Di sini, nah kalian bisa lihat untuk tampilan desain peleknya gitu. Kemudian di sini juga ada bagian untuk penutup cover bagian bawah ini, sehingga kalau kita misalnya ngelewatin jalan bebatuan, kerikil, jadi nggak langsung masuk nih, nggak langsung menghantam bagian bawah ini gitu. Oke, nah langsung aja ini ya, saya akan menaiki. Nah, tinggi saya itu 178 cm. Nah, saya juga menggunakan Honda PCX ya, bukan promosi ya teman-teman. Jadi memang saya suka dengan Honda PCX gitu. Entah itu Honda PCX, entah itu dengan motor rivalnya, semua saya suka gitu. Saya bisa terima gitu ya. Nah, saya akan naikin motor ini. Bagaimana rasa? Oke. Jadi kalau untuk menaiki dari motor ini sih ya tidak ada perbedaannya ya. Ya, yang membedakan itu hanya di bagian sininya saja nih teman-teman. Nah, bagian sini gitu ya. Ini kalau misalnya kita naruh kaki gini ya, ini lebih ergonomis ya. Untuk masalah tempat duduk dia agak sedikit ya sudah ada kemajuan gitu. Untuk keempukannya, kenyamanannya. Kemudian kalau untuk jok di bagian belakang itu dia rasanya ya benar-benar memang nyaman untuk didesain, cocok untuk para pengemudi bagian depan dan penumpang di bagian belakang gitu. Oke, kalau untuk masalah visibilitas ya, lihat stangnya ini yang sudah ada covernya gitu. Ini rapi ya, rapi banget. Jadi kita identik tuh kalau naik PCX tuh ngelihat stang itu ya tanpa cover gitu. Lihat ya. Kemudian di sini juga ada ini ya, apa namanya, fitur-fiturnya nanti kita akan jelaskan. Dan ini motornya dia sudah menggunakan keyless entry gitu ya, sudah menggunakan keyless entry dan ada fuelnya, pembukaan fuel, dan kemudian ada pembukaan seatnya, bagian tempat duduk.
Oke, untuk masalah desain di samping ya, rasa-rasanya Anda mungkin bisa menerima untuk dari bagian desain sampingnya ya. Ini memang benar-benar sejatinya desainnya ini bisa diterima oleh masyarakat yang menyukai Honda PCX 160 ini. Kenapa? Karena desain dari PCX itu dari tahun ke tahun itu mengalami beberapa perubahan dari generasi pertama, dari generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai yang generasi saat ini yang terbaru yang dikeluarkan. Tuh. Jadi untuk dari garis patahannya itu dia tidak aneh-aneh ya, tidak ada unsur dari, waduh ini kok desain sampingnya agak aneh gitu, kurang bagus, kurang menarik gitu. Ya kalau menurut saya ini lebih fresh ya daripada desain yang sebelumnya gitu ya. Kemudian kalau untuk bobotnya, beratnya itu beda jauh ya. Beda jauh dengan generasi yang pertama. Kalau generasi yang ke-6 atau yang saat ini yang terbaru, itu hanya beda sekitar 1 kilogram saja gitu. Dan untuk dari bobot yang CBS, ABS, dan ABS Road-Sing itu dia beda juga. Bedanya itu di 1 kilo aja gitu ya. Total dari motor ini dia sekitar 134 kilogram. Kalau untuk yang CBS dia beratnya itu sekitar 133 kilo. Jadi beda hanya 1 kilo saja gitu ya. Nah, di sini garisnya, patahannya, kemudian untuk footstepnya tuh enak banget ya. Kalau make gitu kan. Kalau di sini tuh enak banget gitu. Jadi pas banget ya. Gitu. Terus di sini juga ada footstep di bagian untuk penumpang ya. Tuh. Ini kalau yang di PCX sebelumnya itu dia di bagian sininya tuh ada karet ya, karet ya. Tambahannya di sini juga ada gitu. Kalau ini enggak, ini dia sudah full besi. Itu sudah full besi. Tapi sayangnya banyak yang ini nggak terima dengan footstep di bagian belakangnya. Kenapa? Gitu. Jadi ini dibilang, waduh, ini agak goyang nih, gitu. Kayak kurang ini ya, kurang proper banget, gitu. Mungkin ya ini Honda bisa berbenah ya masalah untuk ini footstep bagian penumpang belakang, gitu. Ini agak goyang sedikit sih memang, gitu. Terus kemudian juga ini ya bagian pendinginnya atau coolernya di bagian sini ya. Ini ya tidak ada bedanya ya, sama. Untuk knalpot juga ya, knalpot. Kemudian sama di bagian sini nih, penutup cover ban belakang nih, sama. Dan yang terbaru, nah untuk yang terbaru ini dia kalau di PCX yang bagian atau tipe CBS atau ABS, dia tidak ada substang bagian di sini. Nah, kalau untuk yang ABS Road-Sing baru ditambahkan atau disediakan dari shockbreaker yang ada substangnya gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau kalian lihat di jalanan atau orang yang sudah punya PCX 160 yang terbaru ini, nah caranya gampang kok bedainnya. Kalau yang ABS Road-Sing pasti ada substangnya di bagian ini shockbreaker gitu. Nah untuk masalah bagian ini ya, apa namanya, shockbreaker, kemudian spakbor belakangnya itu kayaknya lurus atau enggak nanti kita lihat ya. Tuh. Kemudian untuk dari ukuran bannya, nah ukuran bannya sendiri dia menggunakan ban IRC ukuran 110/70 ring 14 gitu. Jadi dia bannya disesuaikan yang depan dengan yang belakang. Kalau untuk yang belakang, kameramen sini dong. Nah, kalau untuk yang belakang ini menggunakan ban merek IRC dengan ukuran 130/70 ring 13 gitu. Jadi agak sedikit diperkecil dengan ringnya dan bannya itu agak lebar ya, ukuran 130/70. Desainnya pun juga benar-benar sangat cakep masalah di bagian peleknya gitu. Bagian peleknya kalau ini warna hitam doff, dia peleknya warnanya seperti ini ya gitu. Kalau kalian mau memberikan variasi atau mengganti warna pelek, it's okay, nggak apa-apa gitu. Terus untuk di bagian nih emblemnya ya. Untuk emblemnya ini dia warnanya gold ya. Ada tulisan PCX 160 gitu. Kalau di
PCX yang dulu itu dia agak sedikit ke bagian tengah. Sekarang digeser ya. Terus ada angka 160 gitu. Nah, bagian sininya juga tidak terlalu beda jauh dengan PCX yang generasi ke-6 ya. Ini beda-beda sedikit begitu. Terus kita lihat di bagian ini, bagian lampunya, perlampuan. Kalau untuk bagian perlampuan ini ya, ini bisa dilihat ini beda jauh loh. Beda jauh dengan PCX yang langsung masuk di bagian lampu LED. Itu di PCX yang 150 ya. Itu sudah pakai LED, dia ada desain X-nya gitu ya. Kalau ini dia lebih agak masuk gitu ya, masuk ya agak ada gini X-nya juga sih gitu ya. Mungkin kalau kalian lihat ada gini X-nya nggak desainnya? Nanti tulis kolom komentar bawah ya. Nah, di sini ini untuk masalah perlampuan ya, ini sudah full LED, kemudian lampu sennya juga sudah full LED, tidak memakai lampu bohlam juga ya. Dan uniknya di sini juga ya sama persis juga ya untuk masalah bagian behelnya ini dia pipih ya, sama lah pada umumnya dengan PCX yang sudah pernah keluar. Dan kalau untuk behelnya ini kalau dipegang ya nggak goyang sih ya, nggak goyang gitu, solid, proper juga untuk masalah bahan. Nah, andai kata kalau Anda yang memiliki PCX yang baru ya, itu ini bisa dibuka di bagian tengahnya ini. Di bagian tengahnya bisa dibuka, kemudian kalau untuk bagian ini ya, bagian atasnya ini dibuka, Anda bisa menambahkan toolbox di sini. Toolbox seperti ini gitu ya. Jadi nggak usah perlu dibuka lagi nih masalah behel gitu teman-teman ya. Oke. Untuk bagian ini ya, bagian mesinnya. Nah, mesin sini teman-teman. Mesinnya di sini teman-teman ya, sebelah kiri. Dia itu menggunakan mesin ESP Plus Enhanced Smart Power ya. Dan tenaganya itu sekitar 15,7 HP dan torsinya itu sekitar 14,7 Nm. Nah, secara cc-nya ini dia nggak ketiplek dengan cc 160 enggak gitu. Jadi cc-nya itu 156,9 cc gitu. Jadi kenapa dibikin 160? Ya biar digenepin aja. Jadi 160 cc, tapi sebenarnya cc-nya itu dia 156,9 cc. Itu dia. Tuh. Jadi untuk mesinnya seperti ini ya, mesinnya gitu ya. Kemudian kameramen sini aja ya. Mesinnya tuh di sini teman-teman. Ada tulisan ESP Plus ya. ESP Plusnya di sini. Kemudian benar-benar berbeda ya. Covernya ini bagian plastik, ini plastik juga ya. Ada tulisan Honda ya, Honda. Dia tidak ada engkol gininya ya. Mesinnya gitu. Karena dia sudah menggunakan ini elektrik untuk menghidupkan dari motor ini. Hampir semuanya PCX itu tidak ada bagian starter kakinya gitu. Dan sama juga footstepnya ya, ini footstepnya. Nah, untuk bagian bagasi kita buka. Nah, bagian bagasinya ini dia benar-benar sangat banyak banget untuk menampung dari beberapa barang-barang yang kita bawa. Misalnya jaket, helm hard face, helm full face ini masuk di bagian bagasinya. Bagasi ini dia memiliki sekitar 30 liter ya, gitu. Ini luas banget ya. Sampai bisa kita simpan apalah. Kalau misalnya bawa barang-barang banyak tuh enak banget gitu. Apalagi ditambah dengan toolbox di sini. Cakep banget gitu. Jadi kalau kita nih ya ada bagian stand ininya ya. Tuh. Keren kan gitu. Tapi sayangnya motor ini belum bisa belum bisa dicoba nih. Nanti aduh, nggak sabar nih pengen nyobain
rasa berkendaranya, akselerasinya, terus bagaimana kecepatannya, terus fitur-fiturnya nanti bisa kita lihat di sini teman-teman gitu. Nah terus habis itu kita bahas di bagian ininya ya, bagian stangnya dan di speedometernya ya. Oke teman-teman, jadi kita ngomongin soal ini ya, fitur yang ada di sini. Walaupun motor ini belum di PDI, tapi kita menerka-nerka ya dari layar TFT 5 inchinya ya teman-teman. Nah ini kita bahas di fitur dan unggulan. Panel instrumen digital ini, TFT ini ya, dia memiliki ukuran 5 inci. Nah, itu menampilkan beberapa informasi penting ya, seperti kecepatan, informasi yang seperti konsumsi bahan bakar, dan navigasi dengan tampilan berwarna yang sangat jelas. Nah, jadi kalau kalian, ini kan motornya belum di PDI nih teman-teman. Jadi, kalau mau lihat lebih jelasnya, tampilan layar TFT 5 inchinya ini seperti ini nih. Nah, jadi seperti itu. Dia terlihat berwarna ya, tampilannya berwarna dan sangat jelas banget gitu. Jadi banyak banget informasi yang bisa kita ulik ya di layar instrumen digital TFT 5 inch ini. Oke. Untuk yang Honda Roadsync ya. Untuk Honda Roadsync itu fitur konektivitas yang memungkinkan itu terintegrasi dengan smartphone kita. Jadi layar TFT ini kan tipenya yang tipe Honda Roadsync. Jadi sudah bisa terintegrasi dengan smartphone kita tuh teman-teman. Nah itu memungkinkan pada saat kita berkendara mengintegrasi ke smartphone kita, itu bisa menerima seperti panggilan, pesan, dan navigasi melalui perintah suara. Nah itu meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara ya teman-teman, melalui fitur-fitur dari Honda Roadsync di panel instrumen TFT ukuran 5 inci ini teman-teman. Jadi sangat praktis. Jadi itulah kelebihan dari fitur di Honda PCX 160 ini gitu. Oke, lanjut lagi ya. Untuk dari stangnya, ini sudah ada cover stangnya seperti ini. Cover stangnya dia sudah dibaluti dan dikemas dan ditutup ya, sehingga kesannya itu lebih clean ya, lebih clean. Dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini cover stangnya itu mirip-mirip seperti Honda Forza gitu. Jadi kalau kalian ingat ya desain stang dari Honda Forza ya mirip-mirip seperti ini covernya gitu. Di sini juga ada logo Hondanya ya, logo Honda. Kemudian kita geser ya ke sini. Nah, ke bagian sini ini tuh ada beberapa tombol yang bisa kita integrasikan ya, bisa kita fungsikan. Nah ini namanya multifunction switch gitu. Teknologi canggih untuk mengoperasikan TFT panel ini ya teman-teman, dengan mudah dan praktis gitu, dan membantu saat kita menggunakan untuk berkendara. Nah untuk dari multifunction switch ini, dia hanya tersedia di tipe Roadsync saja ya. Jadi tombol-tombol seperti ini ya, ada passbandnya juga di sebelah sini nih, bagian sini gitu ya. Terus ada ini ya, kayak joystick seperti ini teman-teman, bisa kanan kiri, atas bawah gitu. Jadi enak banget nih. Gunanya ya ini, mengintegrasikan di panel instrumen TFT di sini gitu. Kemudian ada tombol klakson ya, tombol klakson, terus ada tombol lampu sen ya. Jadi melimpah ruah nih dari fitur-fitur ini ya. Fitur yang namanya multifunction switch. Untuk hand gripnya ya, hand gripnya ini dia masih sama dengan PCX yang 150 cc, 160 yang sudah terdahulu keluar. Ini hand gripnya masih sama, tapi sayangnya ini ya, pentolan dari bagian ininya ini warna hitam. Tapi kalau yang PCX terdahulu di 150, 160 yang terdahulu ya, itu dia warnanya warna chrome gitu. Ini warnanya warna hitam doff. Agak sayang banget ya gitu. Jadi kalau coba aja tetap mempertahankan ini ya, bagian pentolannya warna chrome tuh ya enak sih dilihat. Jadi agak besar sedikit ya, sedikit seginilah
panjangnya gitu. Oke, kita geser ke bagian kanan. Nah, bagian kanan ini ada tombol idling stop system ya, dimana kita tahu beberapa motor-motor Honda yang sudah disematkan fitur dari tombol idling stop system ini. Ada lampu hazard juga, kemudian ada starter tangan ya. Ini biasanya di PCX sebelumnya yang di 150, 60 yang terdahulu, sekarang di all-nya PCX 160 dia masih sama, ada tombol idling stop, hazard, dan starter tentunya ya. Oke. Nah, kita ke bawah lagi ya teman-teman. Ini ada panduan ya, atau informasi yang bisa kita baca. Itu ada beberapa panduan ini ya, tentang berat bobot jika motor ini dikendarai oleh satu orang atau dua orang membawa pengemudi ya, penumpang maksudnya, bukan pengemudi, penumpang ya. Kemudian di sini juga ada nih beratnya berapa ya, di sini juga sudah dijelaskan. Dan untuk lebih lengkapnya lagi baca di buku panduannya gitu. Dan kuncinya ini juga sudah kunci keyless entry ya. Nah, tombolnya seperti tombol ini ya, knop kompor gitu. Kemudian ada tombol di sini, ada dua tombol ya. Untuk bagian atas untuk membuka fuel tangki, dan bagian bawah untuk membuka ini joknya ya, supaya kita bisa akses ke bagian bagasi gitu. Ya, untuk tangkinya sendiri, ini tangkinya dia memiliki ukuran sekitar 8,1, masih sama dengan PCX yang terdahulu gitu. Jadi posisi tangkinya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu saja untuk tampilan-tampilan yang bisa saya berikan informasi kepada teman-teman melalui multifunction switch dan layar TFT ukuran 5 inci. Oke teman-teman, nah jadi untuk dari warna yang ada di unit display saat ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk warna yang hitam ini, nah ini warnanya itu namanya Racing Matte Black gitu. Jadi warna dari Honda All New PCX ini warna hitam doff-nya seperti itu, yang dinamakan warna Racing Matte Black. Nah, ada warna hero color-nya ya lagi teman-teman. Ini dia, aduh, ini ganteng banget. Namanya Racing Red. Nah, jadi kita lihat bagaimana warnanya. Ini kita hanya membandingkan warnanya dari yang Racing Red sama Racing Matte Black gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini dia warna dari Honda All New PCX 160, yaitu warna Racing Red. Nah, jadi warnanya ini dia nih enak banget ya kalau dilihat. Dia merah marun gitu teman-teman. Jadi warna merah marunnya ini dia memainkan warna ini warna merah marun glossy ya teman-teman. Tuh. Kalau yang tadi tuh Racing Matte Black itu warnanya hitam doff gitu. Jadi nih, kalau membedakan ya sama aja dari lampunya, kemudian dari spakbor, kemudian dari stangnya, terus bagian samping ya, bagian samping sampai ke bagian belakang itu sama persis gitu. Jadi hanya untuk membedakan warna saja. Kalau untuk di tipe Racing itu dia ada warna Racing Matte Black yang tadi saya sebutkan, kemudian ada warna Racing Red ya. Terus kemudian ada warna-warna yang masih banyak lagi untuk tipe yang CBS dan yang ABS gitu. Nah, sebelum saya membahas ke warna hero color-nya, nah jadi di sini ya teman-teman, untuk dari PCX yang sudah pernah keluar gitu ya. Nah, ini juga ada PCX yang ini teman-teman di tipe yang 160 cc yang sudah pernah keluar sebelumnya. Jadi stangnya ini ya, cover stangnya ini masih kelihatan besinya. Dia belum menggunakan cover stang benar-benar pure seperti Honda All New PCX 160 itu. Dan kemudian untuk dari panel instrumennya ya, panel instrumennya ini dia masih yang seperti ini gitu. Kemudian untuk dari lampu juga teman-teman, nah lampunya ini membedakan banget gitu. Jadi masih ada
terpisahnya ya, partisi-partisinya. Lampunya seperti ini. Kemudian kalau untuk dari warnanya ya, Anda bisa lihat warnanya. Warnanya ini dia warna matte red ya. Jadi ini bukan rotsing ya teman-teman. Sekali lagi bukan rotsing ya. Dan untuk ini ya, footstep rubbernya ini dia benar-benar beda dengan Honda All New PCX yang rotsing. Nah, ini untuk yang footstepnya ini, kalau yang Honda rotsing dia sudah full ini ya, full besi. Kalau ini dia masih menggunakan bahan plastik seperti ini. Solid banget nih. Ini juga sama goyang ya, sama banget goyangnya. Kemudian juga fontnya, itu fontnya warna gold ya. Kalau ini warna gold juga ya, posisi fontnya itu seperti ini gitu. Jadi kalau untuk PCX yang rotsing itu dia agak sedikit mundur ya ke sini, bagian sini gitu. Itu bedanya. Kemudian untuk shockbreaker, dari shockbreakernya juga di sini ya. Nah, kalau untuk shockbreaker yang dari Honda All New PCX 160 itu yang CBS dan ABS itu bisa dibedakan. Kalau yang tanpa subtank itu dia bukan yang rotsing. Kalau yang ada subtanknya, nah itu bisa tipe rotsing bisa disebutkan. Nah, itu aja pembedanya seperti itu ya. Jadi kalau untuk masalah lampu yang ada di belakang ini ya, lampu yang ada di belakang itu benar-benar beda banget gitu. Jadi untuk dari lampunya saja pun ini beda banget desainnya dengan PCX yang 160 terdahulu yang sudah pernah keluar dengan PCX yang terbaru yaitu tipe yang rotsing. Oke, jadi kita balik langsung ke bagian sana. Oke teman-teman, nah jadi saya sudah mereview semuanya walaupun hanya first impression saja. Nanti kita akan buatkan video khusus untuk test ride-nya, bagaimana handlingnya, performanya, mesinnya, dan fitur-fiturnya pada saat kita mencoba dari motor yang ada di samping saya ini, yaitu Honda All New PCX 160. Untuk dari harga dan varian, ngomongin soal harga dan varian ya. Untuk per Januari 2025 ya, Honda PCX 160 ini tersedia dalam 3 varian. Itu ada tipe CBS. Tipe CBS itu di harga sekitar Rp34.880.000. Nah, untuk yang tipe ABS dia di harga Rp38.190.000. Nah, untuk tipe yang ABS Honda rotsing, nah itu dia di harga Rp41.190.000. Ini harga bicara soal harga dari OTR Bali ya, teman-teman. Oke, untuk harga tersebut itu dia mencerminkan posisi Honda PCX 160 ini sebagai skuter matic ya, yang premium, nah dengan fitur-fitur yang berlimpah dan teknologi yang canggih, serta motor ini ditawarkan oleh ke para konsumen dan Anda yang sedang menonton video ini. Nah, untuk kesimpulan dari motor ini ya teman-teman, ini dia dengan kombinasi desain yang mewah, kemudian fitur-fitur yang modern, serta performa mesin mungkin nanti kita bisa akan coba ya untuk membuatkan video yang test ride-nya biar saya bisa mencoba dan Anda bisa mengetahui bagaimana performa handlingnya serta mesinnya ya teman-teman. Kemudian untuk dari Honda PCX 160 ini dia menjadi pilihan ideal bagi pengendara urban yang mencari skuter premium saat ini. Oke teman-teman, terima kasih Anda sudah menyaksikan video hari ini mengenai first impression dari all new Honda PCX 160 untuk hari ini. Nah, jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapat notifikasi video-video menarik dari kita. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.